Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ibu Nurafia Umiati, bisa juga dipanggil dengan Bu Umi. Materi kali ini tentang koordinat kartesius yang sudah pernah kalian pelajari saat SD atau MI. Sehingga Ibu langsung masuk ke contoh soal saja. Koordinat kartesius, terlebih dahulu kita buat garis yang horizontal untuk X, vertikal untuk Y. Ketemu di satu titik di tengah, ini kita tuliskan 0, titiknya O, titiknya 0,0, berarti X nya nanti 0, Y nya 0. Dari sini ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, berarti menunjukkan nilai X nya yang positif. Yang sebelah kiri nanti adalah untuk X yang negatif. Ada lagi terbagi atas dan bawah, berarti nanti untuk yang Y positif dan untuk Y negatif. Penulisan angka hati-hati, bukan di dalam kotak tetapi di garisnya. Dan jaraknya pun harus sama. Ketika dari 0,0 bergeser ke kanan, garis pertama kamu jadikan 1, maka garis berikutnya 2, 3. Dari 0,0 geser ke kiri, garis pertama ketemu adalah -1, -2, -3 dan seterusnya. Ke atas pun juga sama. Nah, sering terjadi kesalahan ketika ke atas akhirnya lompat di sini 1. Salah. Tapi lihat garis pertama inilah 1 dan nulisnya di garis. Paham ya? Gitu. Ini pun juga untuk Y negatif berarti ini -1, Untuk contoh nomor 1, tentukan letak dari masing-masing titik berikut. Di sini ada pertama A 3,5. Berarti menunjukkan X-nya 3, Y-nya 5. Bagaimana? Kita mulai dari X lalu ya. Titik itu X, Y. 3. Cari angka 3. Lalu bergerak ke 5, Y-nya positif, maka ke atas. Cari angka 5, pertemuannya inilah titiknya. Menulis titik pun menaruh angka titik itu di garis pertemuan, bukan di dalam kotak titiknya. Baru kita kasih nama hurufnya A karena titiknya si A. Dilanjut yang B, titiknya 4, -2. Maka X nya 4, Y nya -2. Bagaimana caranya? Sama seperti pertama. X nya 4, lalu -2, berarti menunjukkan Y nya negatif. Turunlah ke bawah, 1, 2 titik, kita beri nama B. Yang ketiga titiknya R, 0,6, berarti X nya 0, Y nya 6. Kita cari X nya 0, 0 nya di sini, lalu ke 6, lalu kemana? Naik ke atas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu titiknya di mana? Pas di garis. Kita beri nama titiknya si R. Yang keempat, -2, -5. Cari X nya -2, lalu -5. Maka turunlah ke bawah. Kasih huruf T. S, -3,0. X nya -3, 0 nya kemana? Berarti tidak ke atas juga tidak ke bawah, maka tetaplah di sini di garisnya. Kita kasih huruf S. Terakhir yang K, -7,3, -7,3, maka ke atas kita kasih huruf K. Jadi caranya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, titik koordinat kartesius dibagi 4 ruang, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Maksudnya bagaimana? Kita balik lagi yang A. A adanya di mana? Kuadran 1. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, mana dari titik berikut yang terletak di kuadran 4? Ingat 1, 2, 3, 4. Berarti adalah B yang berada di kuadran 4. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Untuk soal nomor 2, titik M berada 2 satuan di sebelah atas sumbu X dan 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Maka dia adanya di mana? Nah, kalau ini dibalik, kita suruh nyari titiknya. Ketemu yang seperti ini, M berada 2 satuan di sebelah atas sumbu X. Berarti ini X. Kita mulai dari 0 bergeraknya. 2 satuan sebelah atas.
Berarti dari 0 kita bergeraknya ke atas 2, 1, 2. Dari sini bergerak ke kiri mintanya 4, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti titiknya M ada di sini. Kalau diterjemahkan berarti berapa? Ingat, nulisnya harus X-nya dulu. Pertemuan dari min 4 dengan 2. Bisa dipahami ya? Masuk contoh ketiga. Sekarang kebalikannya, sudah diberikan gambar, ditanyakan nilai dari masing-masing titik. Kita mulai dari misalnya P. P ada di kuadran 1. Titik selalu X, Y. Berarti yang kamu lihat awal dari X dulu. Kalau 1 bertemu dengan 5, maka titik P adalah 1,5. Jangan dibalik ya. Ini titik U. U ada di garis, tapi ya kita mulai dengan X awal pertama. Maka U adalah 4, tidak ke atas, tidak ke bawah, maka 0. Lanjut ke T. Mulai. Awal 1 bertemunya dengan min 3. Turun ke bawah ya, berarti T titiknya 1, min 3. Lanjut ke C. C kita lihat 3 min 3 bertemu dengan 5, maka C adalah min 3,5. A min 3 naik 1, berarti A adalah min 3,1. Terakhir di B. B min 3 juga, turun ke bawah 4. Berarti B adalah min 3,4. Bisa ya? Nah, sekarang lanjutan dari gambar ini tiba-tiba ditanya garis AC. Maka kita fokus di titik A sama C. Kalau kita tarik garis, maka kebentuklah garis AC. Pertanyaannya, garis AC terhadap sumbu X bagaimana? Terhadap sumbu Y bagaimana? Kita lihat. Yang pertama terhadap sumbu Y yang vertikal. AC kalau ditarik garis lurus seperti ini, berarti bentuknya saling apa? Ini dinamakan dia sejajar. Jadi kalau bentuk posisi garisnya sama, maka sejajar. AC terhadap X. Ini kalau dilanjutkan dia dikatakan saling berpotongan. Jadi seperti itu ya. Atau nanti bisa juga dikatakan tegak lurus. Kelima, dikasih titik PQRS. Pertanyaannya, tentukan luas bangunan terbentuk. Jadi sebelumnya kita cari dulu P min 3,2 di mana, Q 5,2, R 3,5, S min 1,5. Ternyata setelah terbentuk, bangunannya adalah apa? Trapesium sama kaki. Pertanyaannya berapa luas? Ya, setelah ini kamu masukkanlah materi luas bangun datar yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas 7. Maka luas bangunan terbentuk ternyata luas apa? Trapesium. Masih ingat? 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Dari sini kita dapat 1/2. Sisi sejajar itu yang mana? Atas dengan bawah. Kamu jumlahkan. Nah, cara menghitung panjangnya bagaimana? Dari banyaknya kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dikali 8. 1, 2, 3, 4 ditambah 4. Dikali tinggi. Tinggi itu adalah jarak sisi sejajar. Ini hitung 1, 2, 3. 1/2 dikali 8 tambah 4, 12 dikali 3. Sampai di sini maka hasil akhirnya 12. Nah, satuannya bagaimana? Bukan cm persegi, bukan meter persegi ya. Ketika dalam buku kotak-kotak kita menulisnya bagaimana? Satuan luas. Jadi bisa dipahami ya. Kalau yang ditanya keliling maka nanti adalah satuan keliling. Sekian dahulu materi koordinat kartesius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.